Ada satu sosok dalam Alkitab yang sulit dikategorikan. Ia muncul puluhan kali, bertindak, berbicara, bahkan mengambil keputusan, namun tidak pernah dijelaskan secara tuntas. Banyak teolog menyebutnya malaikat, tetapi teks justru diam, seolah menolak definisi itu. Dalam Perjanjian Baru, malaikat jelas mereka menolak disembah. Dalam kitab Wahyu, ketika Rasul Yohanes tersungkur di hadapan malaikat, ia langsung ditegur. Penyembahan hanya milik Tuhan. Pola ini konsisten. Makhluk ciptaan tidak menerima penyembahan. Namun di Perjanjian Lama, muncul sosok berbeda yang disebut malaikat Tuhan. Ia tidak menolak penghormatan, bahkan berbicara seolah-olah dia adalah Tuhan sendiri. Ia mengampuni, berjanji, dan menghakimi tanpa merujuk otoritas lain. Contohnya, Hagar menyebut dia Allah yang melihat aku tanpa koreksi. Gideon takut mati karena merasa telah melihat Tuhan. Manoah yakin ia akan mati setelah melihatnya. Abraham hampir mempersembahkan Ishak kepadanya, dan sosok ini berbicara sebagai penerima korban. Yang paling mencolok, ia bersumpah demi dirinya sendiri, sesuatu yang dalam pemikiran Ibrani hanya mungkin dilakukan oleh Tuhan karena tidak ada otoritas yang lebih tinggi. Masalahnya mungkin berasal dari terjemahan. Kata Ibrani malak berarti utusan dan bisa merujuk pada manusia atau makhluk surgawi. Tetapi Alkitab juga menggunakan bentuk khusus, malaikat Tuhan, dengan penekanan identitas unik yang tampaknya berbeda dari utusan biasa. Pertemuan pertama yang jelas terjadi pada Hagar di padang gurun. Ia tidak berdoa atau mencari Tuhan, tetapi malaikat Tuhan datang kepadanya, memanggil namanya, memberi janji tentang keturunannya, dan berbicara dengan otoritas ilahi. Hagar lalu menyimpulkan, "Engkau adalah Allah yang melihat aku," dan teks tidak membantahnya. Hal serupa terjadi pada Abraham. Saat hendak mengorbankan Ishak, malaikat Tuhan menghentikannya. Awalnya berbicara tentang Tuhan, orang ketiga, tetapi kemudian berkata, "Engkau tidak menahan anakmu daripadaku," orang pertama. Ini menunjukkan identitas yang tidak sekadar sebagai utusan. Pengorbanan dalam Alkitab hanya ditujukan kepada Tuhan. Memberikannya kepada makhluk ciptaan adalah penyembahan berhala. Namun dalam kisah Abraham di Gunung Moria, malaikat Tuhan menerima tindakan yang hampir menjadi pengorbanan, berbicara dalam orang pertama, dan bersumpah demi dirinya sendiri. Sesuatu yang dalam pemikiran Ibrani hanya layak bagi Tuhan. Teks tidak memberikan penjelasan tambahan, dan Abraham merespons tanpa kebingungan, seolah ia sedang berhadapan dengan otoritas ilahi. Pola ini muncul kembali dalam peristiwa semak yang menyala, Keluaran 3. Malaikat Tuhan menampakkan diri dalam api, tetapi tanpa transisi, yang berbicara kemudian disebut sebagai Tuhan. Ia menyatakan namanya sebagai "Aku adalah Aku", yang menunjuk pada keberadaan yang kekal dan mandiri. Dalam Keluaran 23, makhluk ini digambarkan sebagai harus ditaati sepenuhnya, tidak mengampuni pelanggaran, memiliki nama Tuhan di dalam dirinya. Dalam pemahaman Ibrani, nama berkaitan dengan esensi dan otoritas. Pernyataan bahwa nama Tuhan ada di dalam dirinya menunjukkan kehadiran dan otoritas ilahi yang melekat. Dalam kisah Gideon, hakim-hakim Syam, malaikat Tuhan berbicara, lalu teks langsung menyebutnya sebagai Tuhan tanpa perubahan pembicara. Setelah tanda diberikan, Gideon takut mati karena ia menyadari bahwa ia telah melihat Tuhan secara langsung. Tidak ada manusia yang dapat melihat kemuliaan Tuhan secara langsung dan tetap hidup. Musa, Yesaya, dan Gideon menunjukkan pola yang sama, ketakutan dan kesadaran akan ketidaklayakan di hadapan hadirat ilahi. Namun ketika Gideon berpikir ia akan mati setelah melihat malaikat Tuhan, Tuhan justru berkata, "Damai sejahtera bagimu," dan ia tidak mati. Karena itu Gideon membangun mezbah dan menamainya Yahweh Shalom.
Menariknya, dalam kisah-kisah seperti Hagar, Musa, semak menyala, Abraham di Moria, dan Gideon, malaikat Tuhan sering berbicara dan bertindak sebagai Tuhan sendiri. Batas antara utusan dan Tuhan tampak menyatu. Hal ini makin jelas dalam kisah Manoah, Hakim-Hakim 3:13. Ketika ia menanyakan nama makhluk itu, jawabannya adalah, "Mengapa engkau menanyakan namaku? Itu ajaib pele." Kata Ibrani, pele berarti melampaui pemahaman manusia, dan kata ini muncul lagi dalam Yesaya 9 ayat 6 sebagai gelar Mesias, penasihat ajaib. Makhluk itu kemudian naik dalam api persembahan, tindakan yang tidak mungkin dilakukan malaikat biasa. Manoah pun yakin ia telah melihat Tuhan dan tetap hidup. Setelah periode para nabi, penampakan malaikat Tuhan berhenti. Dalam Perjanjian Baru, malaikat selalu menolak disembah dan menegaskan diri hanya sebagai utusan. Namun Yesus justru menerima penyembahan, mengampuni dosa, dan menyatakan diri dengan otoritas ilahi. Sebelum Abraham ada, aku ada. Ini menunjukkan pola yang konsisten. Sosok yang dahulu hadir sebagai malaikat Tuhan dalam Perjanjian Lama kini hadir secara nyata sebagai Yesus. Inkarnasi bukan sesuatu yang baru, melainkan kelanjutan dari kehadiran terselubung menjadi kehadiran yang nyata di dalam sejarah. Ada pola yang konsisten dari Perjanjian Lama hingga Injil. Satu pribadi yang sama muncul dalam berbagai peristiwa. Di padang gurun bersama Hagar, di altar bersama Manoah, di semak yang menyala bersama Musa, hingga di tengah badai bersama para murid. Sosok ini menolak dijelaskan dengan kategori biasa, menerima penyembahan dan berbicara dengan otoritas ilahi. Dalam Injil, pola itu mencapai puncaknya dalam diri Yesus. Ia berjalan di atas air dan berkata, "Akulah," menggunakan ungkapan yang sama dengan nama ilahi yang dinyatakan kepada Musa. Ia menerima penyembahan tanpa menolaknya, mengampuni dosa, sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh Allah, dan menyatakan keberadaannya sebelum Abraham. Apa yang tersebar sebagai bayangan dalam Perjanjian Lama menjadi nyata dalam diri Yesus Kristus. Dialah pribadi yang sama, yang hadir dalam api, dalam suara, dalam perjumpaan misterius, kini hadir dengan tubuh, nama, dan akhirnya salib. Salib menjadi titik pertemuan semuanya. Setiap korban, setiap penyembahan, setiap perjumpaan mengarah ke sana. Dia yang dahulu menerima persembahan, kini menjadi persembahan itu sendiri. Dan yang paling dalam dari semuanya, dia bukan hanya Allah yang menyatakan diri dalam sejarah, tetapi Allah yang melihat secara pribadi. Seperti dia melihat Hagar di padang gurun, dia juga melihat setiap orang, mengetahui nama, beban, dan pergumulan. Pertanyaannya bukan lagi siapa dia secara teologis, tetapi apa yang akan kamu lakukan dengan dia?